Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini edisi liburan, tapi question and answer seperti pada biasa. Sekarang udah ke yang episode 21 berarti ya. By the way, kalau kalian yang pengen pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini, gue bikin videonya. Langsung aja klik link Saweria di description di bawah. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama pada hari ini, yaitu dari username AAF. Apakah Bang Mike setuju dengan pertanyaan Timmy Gizodio pada videonya mengenai soundstage? Well, gue udah pernah lihat videonya si Timmy mengenai soundstage. Dia akan menjelaskan bahwa frekuensi response bisa menentukan sensasi luas besarnya soundstage. Dia terutama nunjukin ada kontras di antara entah itu bass, lalu kosong di lower mid, lalu naik di upper mid range-nya seperti contohnya variations, atau juga seperti macam Juno SA6, di mana dia ada penekanan di area bass. Mid range-nya sebenarnya rata, nggak terlalu upward ya, terlalu gimana-gimana, tapi upper treble, mid treble to upper treble-nya cukup naik. Jadi dia ngomong kontras antara bass dan juga treble, intinya kasarnya begitu ya. Dan gue setuju, dalam artian itu bisa memberikan kesan kontrasnya itu satu, karena di sensasi bass terutama yang dalam, sub bass, itu memberikan sensasi dalam, depth. Dan juga frekuensi atas di area upper mid to treble itu memberikan sensasi height, tinggi. Jadi kayak kesannya 3 dimensi karena lu dapat bawah dan atas juga juga sekeliling lu gitu. Tapi itu tidak berlaku pada semua. Kalau misalnya gue contoh yang spesial ya, special case, sebutlah Sennheiser i600. Itu dia kan punya jelas kontras di antara bass yang tinggi, sub bass-nya, mid range-nya agak kecil tapi treble-nya tinggi. Itu soundstage-nya i600 nggak gede-gede amat, malah lumayan kecil. Walaupun memang kerasa 3 dimensi, tapi 3 dimensinya kecil gitu. Dan juga ada semacam Sony IR-M9 ataupun 64 Audio U18S, U18T, itu nggak ada frekuensi yang kontras, kalau misalnya kita ngomong kasarnya. Tapi dia punya kemampuan soundstage imaging dan space yang gede banget. Jadi buat gue yang menentukan soundstage itu lebih kedua. Satu, faktor pertama memang nggak boleh bohong, faktor fisikal, di mana jarak driver dan juga kuping itu menentukan. Ya makin jauh, makanya ayam-ayam dengan housing besar yang agak keluar gitu, umumnya soundstage-nya besar, wow, dan juga drivernya banyak, yang bagus ya drivernya. Itu memberikan kesan imaging yang presisi. Jadi ya satu, secara fisikal dan secara bahan sendiri. Dan kedua, gue setuju. Sebenarnya kalau kita ngomongin frequency response, itu juga ngaruh, tapi bukan semuanya berarti ngaruh. Lebih ke kontras, depth, bass itu memberikan sensasi kedalaman. Sedangkan kalau untuk treble, frekuensi upper mid to high treble itu memberikan sensasi high tinggi. Jadi yes, gue ada setujunya, tapi perlu ditambahkan lagi faktor fisikal dan juga faktor driver itu sendiri. Lalu kemudian pertanyaan dari Ujang Doremi. Salam Bang, semoga sehat selalu. Lagi bimbang mau beli DAC antara VIO KA13 sama VIO Q11. Better mana kalau di pair sama EPZ Q5? Gue akan jujur aja di sini, VIO Q11 itu gue cuma denger sebentar, jadi nggak sampai detail banget. Gue bisa kasih impresi. Toh gue pribadi kan bukan pengguna DAC portable karena malas ngecas sendiri. Nah kalau VIO K13 kemarin gue udah review, dan buat gue itu at least yang gue yakinin VIO K13 cukup cocok sama EPZ Q5, tapi tidak men-smoothing area treble EPZ Q5 kalau misalnya lu ngerasa EPZ Q5 to forward treble-nya. Tapi kalau lu alright dengan frekuensi response dan juga tonal dari EPZ Q5 sekarang, ya cocok aja. Malah itu bikin dapetin sensasi lebih luas, lebih wow lagi karena overall suara yang lebih forward. Lalu selanjutnya dari username Arabella. Ayam saya S12 Pro pakai DAC apa ya kira-kira? Mending Shanling UA3, Jikari AP10, apa Dawn Pro ya? Kan sama-sama masih ada balance-nya. Satu, dari balance-nya doang gue setuju, that's enough in terms of power ya. S12 Pro juga nggak susah amat di drive. Nah sekarang tinggal lebih ke sound signature nih, pingin yang kemana. Jujur aja gue belum nyobain Jikari AP10, jadi gue nggak mau ngomong apapun tentang itu. Nah ini tergantung nih. Shanling UA3 itu bisa gue rekomendasikan kalau misal lu ngerasa S12 Pro a bit too treble E gitu, jadi kayak a bit too much di area treble-nya, terlalu intens. Nah Shanling UA3 sedikit men-smoothing itu. Tapi kalau misal lu pakai Dawn Pro, itu bakal bisa lebih bikin clear lagi, sekaligus sedikit lebih agresif lagi di bagian treble-nya. Jadi tinggal pilih dua itulah. Kalau mau naikin teknikalitas yang lebih clear lagi, Dawn Pro. Cuman kalau mau lebih kalem, UA3. Lalu dari Cheris Historia, Bang, rekomendasi ayam budget kurang lebih 500k yang unggul di bagian teknikal untuk playlist musik-musik dari Regal Theater. Terima kasih. Gue langsung jawab aja di sini ya.
500k itu cuma ada satu yang paling menonjol secara teknikal. Overall punya soundstage megah, bass dalam, upper mid to treble yang juga very detailed. Ini sih literally satu-satunya pilihan di 500k untuk, apalagi untuk yang teater ataupun yang semacam musik-musik kompleks orkestral, yaitu CCA Rhapsody. Lalu dari mana saja kamu? Ada dana 7k, mau beli 2 IM warm and bright dub dan kabel upgrade. Sarannya bang, apa yang paling worth it ya? Bentar, gue mikir dulu. Oke, kalau dari budget 7 juta ya, gue rasa gue nggak bakal pilih DAP yang berstreaming, karena streaming budget DAP itu kan sekitar 5 juta ya. Jadi mungkin gue pilih yang lumayan murah, portable, tapi suaranya udah bersih, bagus, yaitu F Audio T3. Itu kan harganya sekitar 1,2 sampai 1,3 jutaan. Jadi masih sisa lumayan banyak untuk IM-nya. IM yang berat gue bakal pilih Shure S12 Pro. Itu udah dapat kabel balance segala macam dengan sensasi suara bright yang cukup agresif tapi bagus, bening ala planar. Dan untuk IM-nya kalau gue pilih yang warm, tadi kan udah berat ya, gue pilih yang warm, nyantai, punya soundstage luas, ya pilih Theodeo Elixir. Nah, kabel upgrade-nya apa? Kalau misalnya lu tanya gue bukan orang yang suka upgrade kabel, karena gue upgrade kabel cuma lebih ke fungsi atau pengen balance. Jadi di sini buat gue nggak perlu upgrade kabel apa-apa, save your money. Kemudian dari Kadal Terbang Mengejar Impian. Komek, aku mutusin buat ambil IM6L nih, colok ke laptop, ngangkat atau perlu DAC M lagi ya? Forum nyaranin Dawn Pro, bang. Budget 1 juta, thank you, sehat selalu. Oke, kalau misalnya lo pakai IM6L, buat gua IM6L itu digabung sama banyak DAC itu cocok-cocok aja, karena suaranya udah rapi, jadi nggak ada yang warm banget, nggak perlu yang bright banget, gimana-gimana dia cocok sama semua. Nah, tinggal lu pilih arahnya kemana. Kalau gue pribadi, mungkin di budget under 1 juta, itu gue bakal pilih Akliam PD4. Tapi kalau mau save budget, sebenarnya mau drop down Pro itu udah oke. Jadi nggak perlu sampai PD4 yang 800 ribuan, down Pro aja yang 500 ribuan udah oke. Mungkin sisanya lu mesti tabung buat beli yang lebih bagus lagi nanti. Oke, gitu aja. Ini cocok sih buat apa aja. Down Pro oke, kalau mau lebih tinggi lagi Akliam PD4. Lalu kemudian dari Arif Puding, Bang Mike, Puding udah balik ya. Bang Mike, impresi ayam dari Avara dong, rencana mau beli atau saranin ayam all-rounder under 1,5 juta, fokus di bass, thank you. Oke, kita ngomong fokus di bass, gue ngomong Avara dulu ya. Ini Avara itu salah satu company Indonesia yang berkecimpung di dunia custom ayam. Buat gue secara service dari Avara itu luar biasa. Dia waktu itu kan gue pernah beli Avara AV1 LES ya, gue lupa loh apa yang gue punya itu. Tapi intinya secara servis bagus banget. Cuman sayangnya kalau misalnya kita ngomong suara, lu nanya ke gue, nggak ada Avara yang worth it. Gue mesti jujur aja karena gue nilai dan gue review gitu IM ya. Measurementnya buat gue way too dark atau way too tipis atau gimana-gimana, nggak ada yang terlalu worth buat pribadi gue. Mau line up yang 1 sampai yang sukses, kecuali lu mau custom IM, karena mereka custom IM itu kan bukan buat dengerin lagu utamanya kalau misalnya di panggung, tapi lebih ke penggunaan yang nyaman, lalu kemudian juga dapetin cue lagunya, dapetin temponya juga kadang. Jadi boleh lah kalau misalnya mau manggung pakai itu, tapi kalau buat dengerin lagu tuh biasanya sih nggak ada yang worth buat penilaian gue. Jadi kalau budget 1,5 juta ke bawah, all-rounder yang focusing di bass, ya jelas itu sih 7Hz Legato, itu paling ngebass, paling gede bassnya juga. Cuman kalau mau pilihan lain juga ada semacam Jazir Clear di harga 700 ribuan. Itu buat gue secara tekstur bassnya sama serupa, cuman 7Hz Legato jauh lebih gebuk dan jauh lebih dalam aja. Next dari J-Pop Lover, baru nyobain Nanjiwan, suka banget sama tuningnya walau gue punya ayam mahal-mahal. Mau cari yang tuningnya sama lebih bagus teknikalnya, budget 4 juta sampai 8 juta. Wow, budgetnya tinggi juga ya. Kalau Tanjimon itu kan bisa gue kategorikan sebagai neutral with bass boost. Mungkin ada sedikit lift dikit di area lower treble sedikit. Cuman dia overall balance with bass boost gitu. Jadi, dan sejujur aja sialnya gue nggak tahu juga kan lu udah punya ayam apa aja. Kalau misalnya budgetnya 4 juta sampai 8 juta, mungkin pilihan utama gue yang punya suara yang very balanced, teknikal juga bagus, tapi juga ya profile suara neutral with bass boost. Shure EJ07M itu udah paling bagus, dalam artian tonal balance with bass boost, lalu punya teknikal yang juga bagus.
Halo Bang, dari Ayam Bakar. Menurutmu lagu K-pop yang mixingannya bagus apa? Boleh rekomendasinya. Under 3 juta, sekarang pakai EA500 sama S12 Pro. Kalau misalnya mixingan lagu K-pop, jujur aja gue denger banyak lagu K-pop. So far belum ada yang bagus-bagus amat sih. Kalau misalnya ada ya, itu mungkin semacam IU. Itu udah lumayan bagus, cuman dengerin yang nyantai-nyantainya. Gue suka banyak K-pop, Taeyeon gitu, tapi Taeyeon lagunya yang bahkan gue suka pun yang I gitu atau yang 11-11 itu secara rekaman gak ada yang benar-benar bagus. Jadi ya mungkin rekaman lagu-lagunya IU itu yang gue ketemu bagus. Lalu kalau misalnya, oh ya Yonha juga lumayan bagus. Banyak yang gue suka lagunya tapi rekamannya kurang bagus. Kayak bahkan Blackpink pun gak bagus-bagus amat. Lalu si G-Idol juga gak terlalu, NMIXX juga gak terlalu. Ya, jadi gue malah solo artis ya rasanya yang bagus-bagus. Lalu kemudian budgetnya under 3 juta. Sekarang pakai EA500 sama S12 Pro. Jadi gue pilih yang S12 Pro kan bright. EA500 itu juga a bit brightish. Jadi mungkin gue saranin satu yang lebih kalem lah soal tonalnya. Tapi cocok buat lagu-lagu K-pop juga. Under 3 juta, mungkin pilihan gue bakal jatuh di Moondrop Kato. Itu rasanya yang teknikalnya nggak sampai bagus-bagus amat, tapi secara tonal buat gue really nice. Soundstage-nya juga luas, dan juga dia tonalnya bagus banget. Lalu dari Layinbu, Bang upgrade Starfield OG yang 80% sensasi suaranya mirip, sisanya upgrade resolusi atau tambah Dawn Pro aja, dana 1,5 juta ke bawah, paling anti shouty. Kalau gue rasa ya, lu upgrade dari si Starfield OG itu sebenarnya agak nanggung di budget sekitar 1,5 juta. Karena maksudnya yang gue kepikirin, kalau misalnya lu pingin Starfield OG itu kan a bit warm-ish tapi well balanced. Jadi upgrade pun paling ke semacam Dunukima atau Moondrop Aria 2. Itu pun gue gak anggap upgrade banget. Dan secara teknikal jujur aja kayak gak berasa mereka really good di harga segitu. Karena yang biasanya teknikalnya bagus itu yang rada tipis-tipis sayangnya masih budget di under 2 jutaan. Jadi kalau gue bilang lu cobain pakai DAC aja. Maybe DAC yang Moondrop Dawn Pro gitu sebenarnya udah oke untuk enhance clarity-nya. Tapi kalau punya budget lebih, kata gue cobain Tanjim. Kan lu ngomong budgetnya sampai 1,5 juta soalnya, pakai Tanjim Space. Itu suaranya buat gue pribadi seperti Moondrop Dawn Pro with better staging and layering dan smoother timbre too. Jadi mungkin ya itu saran gue sih. Kalau misalnya 1,5 juta Tanjim Space, kalau enggak ya udah Moondrop Dawn Pro, that's okay too. Lalu dari newbie, apa nih? Bang, ada saran upgrade KZZ VX under 1 juta. Saya punya i200, tapi yang i200 nggak bisa pakai lama, soalnya bright, bikin kuping pegel. Ini unik ya, sebenarnya KZZ VX itu kan juga V-shape a bit bright, tapi fokus treble ujungnya itu emang rolled off gitu. Jadi mungkin nggak secapek i200 maybe. Tapi kalau gue sih masih lebih suka i200 ya. Mungkin kalau misalnya pilihan aman, itu ada semacam tint C3 ataupun tint T3 Plus, tapi itu a bit warm. Nah, kalau KZVX ini kan tipe yang bass naik, vokalnya agak turun, treble agak naik. Nah, vokalnya itu loh, gue rasa vokalnya bikin capek karena i200 maju di vokal atas. Nah, tapi masalahnya budgetnya cuman under 1 juta. Nah, jujur aja gue nggak terlalu kepikiran kalau misalnya budgetnya sekitar segini. Yang gue kepikiran mungkin lu mesti naikin lagi budget sekitar 1,5 jutaan. Ada semacam SIMGOT EM6L, itu versi lebih warmnya i200 atau EA500, atau bisa macam K-Fine Klanar, itu juga oke, tapi itu budget 1,5. Lalu kemudian dari Ikan Manjat Pohon, Bang Mike, cara bypass DAC di PC atau laptop Windows biar beat perfect kayak APK Edict Player di Android gimana ya? Jujur aja gue sendiri bukan orang yang harus beat perfect amat, karena gue simplicity ya, gue suka pakai Apple Music, gue suka pakai Spotify gitu. Tapi anyway, kalau lu mau pakai yang udah beat perfect ya, itu bisa pakai Fubar. Salah satunya Fubar 2000. Lalu pilih emang ada option beat perfect ya. Gue agak lupa di mana, tapi gue pakai Fubar dengan option beat perfect. Lu bisa cari-cari sebenarnya di internet gimana. Tapi gini loh, jujur aja, kalau gue pribadi sih bukan orang yang harus beat perfect all the time banget. Gue prefer simplicity. Tapi ya nggak apa-apa. Lalu dari Kuda Pincang,
Dari kualitas suara megah mana bang? E1000, Hype 2, M6L, S12 dan S12 Pro. Kalau misalnya secara megah ya, kita ngomong megah only. Megah itu kan didatangkan dari sensasi bass yang bisa bikin sensasi ruangan, dia dalam, dia gebuk, dan dia juga a bit rumbling. Nah kalau misal di antara pilihan ini, paling megah ya jelas Hype 2. Itu bassnya dalam, megah, sensasi wow. Cuman kalau EA1000 rasanya dia yang paling luas, tapi ya kalau misalnya megah 3D gitu ya, itu ya jelas Hype 2. M6L, S12, S12 Pro kalah. S12 Pro dan S12 itu lebih ke somehow apa ya, kayak imaging, cuman dia karena bassnya nggak terlalu megah gitu ya, tetap pasti kalah. Lalu dari mana tadi kamu? Halo kok, apakah SIM-GOT EA500LM mirip Falcon Ultra suaranya, dan apa SIM-GOT EA1000 bisa colenak di HP karena gampang di drive-nya? Thanks. Oke, akan gue jawab. Kalau misalnya EA500LM dia sedikit mengingatkan sama Duno Falcon Pro, yes, karena dia punya rasa suara a bit Harman-ish, a bit aggressive in some notes. Tapi Falcon Pro itu lebih rapi aja, dan Falcon Pro kalau pakai yang tips kuning itu suaranya bisa jadi lebih kalem. Nah si EA500LM dia mau pakai tips apapun tetap a bit agresif. Jadi ya itulah a bit agresif. Kalau misalnya Falcon Pro lebih bisa dikalemin aja. Ya overall technical nggak usah tanya lah ya, Falcon Pro definitely above. Nah tapi masalah EA1000 itu sebenarnya bisa aja di drive pakai HP, easy to drive, easy to enjoy. Tapi masalahnya EA1000 salah satu keunggulannya itu di bagian bening suara mid-range-nya, dimana itu kalau pakai HP gue nggak yakin bisa berasa. Mungkin luasnya, lalu clean-nya, sensasi clear-nya, bukan clean, sensasi clear-nya itu tetap berasa. Cuman kalau bersihnya suara gue rasa tetap mendingan pakai DAP deh. Lalu dari tisu kertas, bang, telingaku serasa dalam kemewahan saat Mast MK2 anak dari unit Melodia menyuguhkan hidangannya. Tolong jelasin bang kenapa bisa begitu. Ini sebenarnya agak susah jawabnya ya. Satu, sensasi megah itu kan kadang udah dapet kalau misalnya udah biasa pakai suatu device atau transducer, lu udah pakai seharian, lalu lu ngerasain yang lebih bagus. Kadang-kadang simply begitu gitu. Nah, mungkin juga satu lagi, sensasi kemewahan, kemegahan itu buat gua pribadi, ini mungkin bisa beda antar orang. Itu salah satunya dari sensasi ruangan yang megah, besar, ditambah dengan imaging. Jadi suaranya tuh luas tapi nggak sembarang luas. Karena kan luas aja, itu kadang imagingnya jadi blur gitu. Suaranya nggak jelas datang dari mana. Nah, Mast Mark II, dia punya bass megah, ngisi, nggak kopong, bukan cuman asal megah doang gitu jadi ya. Dia ngisi suara ditambah dengan imaging, titik imaging pinpoint yang bagus. Ditambah lagi S-nya, elektrostatiknya itu bikin kesan treble-nya lepas tanpa nyakitin suara. Jadi ada suara yang lumayan kontras dan suaranya itu lumayan cukup megah tapi ngisi, nggak kopong, dengan titik point imaging yang bagus. Buat gue ya itu semua mungkin salah satu hal, salah hal, bukan cuma salah satu ya. Beberapa hal yang bisa bikin suara kerasa megah dan juga mewah. Kemudian dari nama tidak boleh kosong. Ngap bahas DAC dongle murah mahal arah suara black background, bedanya low gain and high gain, vampire baterai panas atau enggak, hi-fi gobar. Aduh, masalahnya hi-fi gobar ya, to be honest gue belum megang barangnya dan gue juga belum nyobain lama, jadi I cannot really say anything about it. Nyobanya juga kayak bentar banget, I don't know. Kalau misalnya gue perlu bahas secara murah mahal arah suara black background bedanya, itu mungkin nanti gue bikin konten tersendiri, tapi sekarang ini kan gue belum compile. Ini butuh compiling kalau misalnya kita mau ngurutin segala macam. Nah, gue masih DAC dongle, gue belum ngurutin seperti IEM di rank list. Jadi mungkin nanti gue perlu bikin lagi lah. Lalu dari Godzilla ke Playset Ear Tips, gimana ceritanya? Udah nyampe Kalimantan malah ke Playset Ear Tips. Halo Mike, apakah IEM yang punya detail bagus harus harus banget treble-nya maju? Udah coba IW200, Dioko, Stellaris, sama PR2, suka sama detailnya tapi kepedesan. Oke, gue akan jawab ini beberapa hal. Satu, apakah yang detailnya bagus harus bright berarti gitu, harus treble-nya a bit agresif? Jawabannya adalah tidak. Kayak ada contoh seperti Sony IRM9 atau Supernova dari Seven Acoustic, atau ada beberapa IEM lain yang ya sebenarnya not really bright atau not really agresif, tapi secara detail udah cukup bagus. Nah, masalahnya memang nggak bohong. Tapi kalau misalnya kita bandingkan IEM yang punya ekstensi treble tinggi dan a bit
agresif di area treble atas sana, itu pasti secara resolusi lebih bagus. Resolusi dalam artian itu kan dari salah satunya impact dan juga lepasnya nada sampai kejelasan nada, mau nggak mau itu dipengaruhi sama treble. Kalau treble tumpul turun ke bawah itu dijamin resolusi kejelasan nadanya agak butek. Jadi yes, jawabannya ya kebanyakan. Tapi bisa kita cari begini loh. Kalau gue sendiri kan punya, gue sendiri orang yang suka bright. Gue sendiri orang yang suka treble lumayan maju. Tapi gue ada sensitivity point-nya. Ini mesti lu cari sendiri. Gue kalau 3 kHz terlalu maju, itu pusing. Gue nggak mau 3 kHz terlalu maju. Makanya IM kesukaan gue, IE600 ataupun 64 Audio U4S itu 3K-nya agak turun atau malah lebih turun dibandingkan IF neutral atau dibandingkan Harman. Lalu kemudian gue 5 dan 6 kHz itu juga bikin pusing. Itu bikin sakit daripada pusing ya. 3 kHz bikin pusing, 5-6 kHz bikin sakit kuping gue. Nah, gue nggak mau itu. Nah, gue tuh nggak apa-apa kalau misalnya raise di area 8 ke atas frekuensinya. Jadi itu cuman bikin sensasi lebih airy dan open, tapi juga bikin kejelasan ada. Tapi ada juga yang orang yang sensitivity-nya sakit di 8K, di 5-6K nggak apa-apa. Itu no problem juga. Jadi kalau gue ngomong sih, mungkin lu bisa cari fatigue point lu gitu. Ada yang orang yang pusing di kilohertz berapa, ada yang orang pusing di kilohertz berapa. Kalau gue pribadi pokoknya gue tahu nih, kalau frekuensi responsnya 8 kHz naik, tapi bukan naik tuh tinggi banget lalu tiba-tiba turun ya. Itu bikin ngepick suaranya. Jadi kayak naik tapi stabil rada di atas beberapa lama. Nah, itu kebanyakan sih gue suka. Lalu selanjutnya dari Yi. Thank you Mike sudah react 2 lagu sebelumnya. Ini yang Kanye ya. Kali ini agak panjang nih tracknya, Runaway Kanye West. Benar kan Kanye West? Thank you sebelumnya. Gue akan cobain dulu. Kali ini lagunya panjang banget, 7 menitan ya. Dan ini lagunya, kalau boleh jujur, lagunya sebenarnya paling secara bait to refrain itu kayak paling mendekati pop yang sekarang-sekarang ini. Cuman chordnya agak unik dan dia buat gue agak sedikit wasting time ya kalau boleh jujur ya. Itu karena di lagu awal cuman kayak teng 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 teng. Itu lama banget gitu main pianonya. Dan di akhir sekitar 2 itu kan kayak satu lagu, di awal intro, musik masuk, lalu nyanyi, lalu setelah 3/4-nya ada rap lah, habis rap, lalu lagu terakhirnya ada kayak dikasih semacam orkestral kayak violin atau string-string gitu. Nah itu di akhir tuh sekitar 2 menitan endingnya, padahal chordnya gitu-gitu aja, ininya nadanya gitu-gitu aja, jadi a bit wasting time di awal dan di akhir. Cuman kalau boleh gue jujur, gue justru paling suka secara refrain dan bait nadanya di sini. Ini asik dan dengan chord yang unik tadi. So ya, sekali lagi lagu yang aneh dari Kanye West. Lalu dari Rumput yang Bergoyang. Halo Mike, terima kasih rekomnya untuk EA500 LM-nya. Cobain dong lagunya Kufaku Band, Cuman Kamu di YouTube. Wind Everything-nya ini perasaan gue sangat gak enak. Untung ya gue dengerinnya tuh pas pagi-pagi gitu, masih fresh, udaranya masih enak. Kalau gue dengerinnya malam-malam mungkin gue udah mimpi buruk. Karena lagunya ini bener-bener entah dia nggak ngerti nyanyi, entah mereka nggak ngerti main keyboard, entah mereka nggak ngerti nada, entah yang rekaman juga pakai HP. Itu lu tau gak sih kayak suara lu kalau misalnya dengerin lagu yang 128 kbps, lalu lu dengerin treble cymbal-nya tuh bunyinya tuh bukannya jelas gitu ya, malah kayak suara listrik nggak jelas gitu. Nah ini kebawa ke vokal, bayangin aja. Jadi dia setiap kali nyanyi itu kayak ada suara yang aneh rekamannya, habis itu main keyboardnya yang gak lucu tuh. Nada paling jelas tuh apa coba? Bass coy, tapi bassnya nggak berakting sebagai bass, jadi kayak dem 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 dem. Kalau kemarin keyboard cuma teng teng, nggak jelas banget. Jadi ini siapapun yang bisa suka lagu ini ya, entah gue salut atau gimana, karena secara suara penyanyinya itu, lo bayangin juga kalau orang habis pilek lalu disuruh ngomong gitu, lalu dia baru bangun pagi, habis sebelumnya begadang, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak nyanyi juga lu hebat kalau bisa dengerin lagu ini sampai habis. Lalu dari Mana Tadi Kamu, Bang, buat lagu Einstibas La Vida sama Love Story dari By Indila lebih cocok di SIM card EA1000 apa Dunum Falcon Ultra, Bang? Gua akan cobain dulu.
Oke, gue udah dengar dua-dua lagunya. Ini rekamannya bagus ternyata, Indila ini gue suka. Dan ini ternyata lagu-lagu TikTok ya. Dan kalau misalnya gue, ini agak berbeda. Kalau misalnya di lagu yang pertama, Bas La Vida, ini beneran ada sesi jedak-jeduk yang buat gue somehow kedalaman bassnya itu lebih kerasa di Falcon Ultra, dan gue lebih suka tekstur dari situ. Walaupun mid bassnya tetap lebih bouncy, lebih kayak mantul gitu di A1000, tapi Bas La Vida gue lebih suka di Falcon Ultra. Tapi dari lagu Love Story itu kan nggak terlalu ngebass, dia kayak mengutamakan si tekstur suaranya si Indilanya, lalu ada instrumen-instrumen I don't know kayak apa ya ngomongnya, ya string sana lah yang agak unik di sini. Overall gue suka sih yang Love Story, itu tetap lebih emosinya, beningnya itu lebih kerasa di A1000. Jadi kayak satu lagu enakan Falcon Ultra, satu lagu enakan A1000. Tapi kalau misalnya berhubung ini penyanyinya jadi fokus utama di lagu-lagu ini, gue tetap lebih bisa merekomendasikan A1000 rasanya. Lalu dari Syairi, Bang Mike cobain lagu Semeter sur son bacanya gue nggak tahu, Trente et un Hoyo mix. Nah antara TNN Cons, TC Rhapsody, ambil mana kalau mau all rounder? Gue cobain dulu. Oke, lagunya ini agak apa French kind of French ya, itunya apa namanya, secara instrumennya kayak ada akordeon gitu loh. Gue kebayangnya Europe sana, dan secara ketukan tempo juga agak a bit orchestral European gitu. Nah, tapi kalau misalnya gue pribadi, ini ngerasa kan di tengah-tengah lagu tuh jadi kompleks. Mulai banyak alat musiknya, mulai banyak yang elemen-elemen lagu yang keluar. Di situ gue lebih suka pakai CC Rhapsody. Kenapa? Dia overall, karena CC Rhapsody lebih simpelnya punya separasi, kemegahan, dan imaging yang lebih baik. Jadi di lagu ini kerasa lebih megah dan elemen-elemennya lebih misah antara satu dengan yang lain. Tapi kalau dengerin vokalnya sebenarnya lebih dapat di TRN Conch, lebih natural. Cuman ya berhubung gue pengen dengerin apa namanya sensasi vibes lagunya, lebih berasa di CC Rhapsody. Lalu dari mungkin bukan AF, namanya makin aneh-aneh aja. Bang mau tanya, apakah dengan mendengar IM yang imba secara terus-menerus akan menyebabkan kuping juga ikutan imba? I don't know, tapi ini pertanyaan yang unik banget sih. Gue nggak pernah nyoba begini terus-terusan, dan gue gak kasihan juga sama kuping gue. Tapi gue pernah tahu gini, gue pernah unboxing salah satu IM. Gue belum sempat ngukur, lalu gue dengerin kan, gue bawa kerja, gue selalu mikir kenapa kok ini IM miring ya. Tapi anyway, gue seharian itu pakai IM yang miring suaranya. Tapi gue pulang-pulang jadi kayak penasaran, ini bener nggak sih imbalance gitu. Karena sampai pulang pun gue masih ngerasa ini kok miring sebelah, dan ternyata masih bener. Jadi at least secara seharian gue pakai IM yang imbalance, kuping gue masih bener. Sampai pulang pun gue masih ngerasa aneh kanan kirinya. Dan ya ternyata di measurement frekuensi berbeda sekitar 2-3 desibelan, tapi merata, jadinya kayak ngeser semua gitu. Kalau cuma di salah satu frekuensi doang tuh kadang nggak berasa, nah ini seluruh frekuensinya tuh ngeser, jadinya berasa, dan ya itu imbalance. Cuman gue nggak tahu apakah kalau misalnya lebih dari 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari kuping lo bakal begitu. Kalau misalnya secara ekstrim mungkin iya, karena serangan desibel ke satu telinga lebih kencang daripada yang lain kalau di volume tinggi. Tapi kalau mungkin volume rendah, gue rasa sama-sama aja. Toh lo tetap dengerin dunia nyata lu di sekitar lu, nggak dengerin IM terus-menerus kan. Kemudian dari username L, untuk pengguna Spotify, HP ataupun PC, apakah worth membeli IM under $100? Kalau worth, saranin IM under $100 yang netral plus bass. Sebenarnya kalau buat gue sih, lu mau pakai Spotify, lu mau pakai apapun itu tetap worth it aja, karena ujung-ujungnya transducer itu pasti memberikan pengaruh untuk semuanya. Bahkan gue pakai i600, pakai U4S, itu pakai Spotify no problem, enak-enak aja. Nah kalau misalnya saranin sekitar under $100 yang neutral plus with a little bit of bass boost, salah satu yang gue suka, cuman memang gue nggak pernah review ya, yaitu 700 Sonus. Itu bagus, dia neutral tapi bassnya masih sedikit ada dan well controlled, also detailnya cukup bagus. Dari Onazi, suka yang fun and detail. Dari Kato up ke Hype 2, apa sudah benar? Lalu next up bagusnya kemana? Variations atau i600 ya? Ini agak susah karena kan kita ngomongin single dynamic driver ke hybrid driver itu ada perubahan. Satu, Kato itu tetap bakal serasa lebih lebih koheren karena dia cuma single driver. Dan buat gue sendiri kalau misalnya kita ngomong vokalan, gue lebih suka di Kato daripada di Hype 2. Tapi Hype 2 memang arah suara dari mid to treble-nya
ada sedikit balancingnya mirip-mirip, cuman di hype itu jadi rasa agak BA-ish gitu. Tapi secara bass lebih megah memang. Nah, kalau misalnya dari Kato, gue rasa sih lebih cocok mungkin ke Tanjim Oxygen atau mungkin yang sekarang udah baru Tanjim Origin. Tapi jujur aja Tanjim Origin gue belum coba. Atau ya bisa ke yang lain yang lebih nyantai, Theodo Elixir. Nah, kalau misalnya dari situ, dari sekitar kan budget 3 jutaan ya, either Origin atau Oxygen atau Elixir, up-nya lagi itu sebaiknya ke level 1DD juga, ke Variation enggak. Kenapa Variation? Itu punya sensasi yang lebih V-shape, malah lebih mirip kayak Truth Ear Zero Blue ataupun IM semacam Chopin dari Binary Acoustic. Jadi nggak ngarah ke Kato. Jadi mungkin up-nya bukan juga i600. Sebenarnya lebih cocok ngarahnya ke Soft Ears Twilight. Itu lebih cocok kalau misalnya dari Kato. Kalau i600 itu lebih bright, tapi ya overall resolusi lebih bagus, tinggal arahnya aja kemana. Cuma kalau gue pribadi ya kayaknya lebih cocok ke Soft Ears Twilight. Lalu dari ikan manjat pohon, Bang, gue kan udah ada Tin C3, IM6L sama Mei. Nah, gue pengen punya IM yang ada kesan megahnya. Maksimal budget 1,5 juta. Oke, kalau kita ngomong sensasi megah, di sini lu udah bilang punya ada Tin C3 itu nggak megah-megah amat, dia a bit warmish. Nah, IM6L ini sebenarnya lumayan, cuman emang dia nggak sampai megah-megah banget, bassnya kurang menggelegar. Dan ya Mei ya sampai nggak gitu-gitu banget karena treble atasnya sedikit too smooth mungkin untuk kasih kesan megah. Kesan megah kalau buat gue itu perlu beberapa faktor. Salah satunya adalah bass megah, kemudian dia imaging yang juga presisi dan a bit maju, agresif mungkin di sekitar atas. Jadi kesensasinya treble atasnya dapat, bawahnya juga megah di saat yang bersamaan. Jadi kalau gue bilang di budget 1,5 juta itu jarang yang ada segitu. Malah budgetnya dimurahin sekitar 500 ribuan, ada si CCR Rhapsody. Cuman memang tonalnya gak bakal serapih IM lu yang sekarang. Tapi kalau misal lu mau nabung dikit lagi, kata gue sih nabung ya, ke Soundrhyme SR5 yang sekarang kalau misalnya diskon biasa sekitar 2,1-an. Lalu dari Your Love of Your Life, Bang, nyanyiin lagu Niki, Take a Chance with Me dikit aja. Arigato, buset. Ini udah ada permintaan review lagu, sekarang ada permintaan juga untuk nyanyi dikit ya. Gue nyanyi dikit bagian yang gue tahu aja lah ya. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel. Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real. Take a chance with me. Oke, itu sekaligus mengakhiri question and answer minggu ini. Jadi thank you untuk semuanya sudah request pertanyaan dan juga mendukung channel ini via Saweria. Dan pertanyaan selanjutnya akan gue balas untuk minggu depan. Sekali lagi kalau misalkan mau pertanyaannya gue jawab dengan video seperti ini, langsung aja klik link di Saweria di bawah, di description di bawah. Dan see you next time. Bye-bye.